Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Marhaban bikum fi al-majlisi as-sadisi min majalisi syarh matn Tuhfatul Ikhwan fi 'ilmi al-bayan. بمصنفه الإمام العلامة أبي البركات أحمد الدبير المالكي الخلوتي الأزهري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا ومشايخه في الدارين آمين. وقد توصلنا إلى قول المصنف ووجهه قد يكون هيئة منتزعة من عدة أمور. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan. Kemarin sudah kita bahas takrif ya, definisi dari tasbih, dan sudah dijelaskan bahwa perkataan musannif bahwa ad-dalalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan ala wajhi isti'arah itu mengisyaratkan 3 rukun tasbih, yaitu musyabbah, musyabbah bi, musyarakati amrin di amrin, berarti musyabbah bihi, yang mana musyabbah dan musyabbah bihi ini dinamakan dengan tarafa at-tasbih, 2 taraf dari tasbih, 2 ujung daripada tasbih atau 2 tiang daripada tasbih. Lalu perkataan musannif fi ma'nan itu mengisyaratkan kepada rukun selanjutnya daripada tasbih, yaitu wajhus syabah ya. Oke. Lalu di bawahnya bahas musannif menambahkan 1 rukun lagi, yaitu adatut tasbih. Adatut tasbih. Kesemua rukun ini, yang 4 ini dikumpulkan dalam contoh musannif, yaitu Zaidun kal badri fil husni. Zaidun dan Badr adalah tarafa at-tasbih. Terus huruf kaf adalah adatut tasbih. Terus al-husn adalah wajhus syabah, titik keserupaan antara Zaid dengan Badr. Kemarin juga kita sudah bahas taksim pertama daripada tasbih, yaitu tasbih berdasarkan jenis 2 tarafnya. At-tasbihu bi'tibari tarafaini. Jadi tasbih berdasarkan 2 tarafnya bisa jadi apa? Bisa jadi dua-duanya hissi, atau dua-duanya akli, atau salah satunya akli dan satunya lagi hissi. Dan kita sudah jelaskan kemarin apa yang dimaksud dengan hissi dan akli. Kita masuk ke apa namanya? Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan pembagian tasbih, taksim tasbih dengan berdasarkan wajhus syabahnya. Wajhus syabah itu ada 2 jenis ya. Wajhus syabah itu ada 2 jenis. Wajhus syabahi, syabah ya dengan mengharakakan ba. Wajhus syabah. Wajhus syabah itu ada 2 jenis. Pertama adalah wajhus syabah mufrad ya. Wajhus syabah yang mufrad. Selanjutnya adalah wajhus syabah yang murakkab. Apa maksud dari wajhus syabah yang mufrad? Maksudnya adalah wajhus syabahnya itu wajhus syabah yang tunggal, 1 doang. Contohnya apa? Contohnya kayak kemarin ya, atau pakai contoh musannif aja. Contoh musannif adalah apa? Zaidun kal badri fil husni. Oke. Fil husni adalah wajhus syabah, dan dia termasuk jenis wajhus syabah yang mufrad. Kenapa? Karena dia tunggal, hanya husn saja. Jadi maksud daripada wajhus syabah mufrad adalah wajhus syabah yang berdiri sendiri dan tidak merupakan gabungan dari wajhus syabah yang lain. Nah, di sini musannif hanya menyebutkan salah satu jenis wajhus syabah ya, yaitu apa? Wajhus syabah yang murakkab.
Nah, maka musannif mengatakan wajhuhu qad yakunu hay'atan muntaza'atan min iddati umur. Jadi wajhu syabah itu bisa jadi atau kadang-kadang berupa sebuah hay'ah, sebuah kondisi yang diambil dari beberapa perkara. Oke, berarti bisa kita tafsirkan bahwa wajhu syabah murakkab adalah apa? Wajhu syabah yang merupakan hay'atun muntaza'atun min iddati umurin. Jadi wajhu syabah adalah wajhu syabah yang berupa hay'ah muntaza'ah min iddati umurin. Di sini musannif hanya menyebutkan wajhu syabah murakkab saja. Adapun wajhu syabah mufrad tidak disinggung. Kenapa? Karena wajhu syabah mufrad itu adalah kebanyakan tasbih ya. Jadi kebanyakan tasbih itu dibangun di atas wajhu syabah yang mufrad. Dan juga perkataan musannif waqad yakunu, qad itu untuk apa? Qad itu untuk taksir atau taklil. Kalau di sini bisa kita bawa ke taklil ya. Berarti maknanya apa? Kadang-kadang. Berarti kalau kadang-kadang dia murakkab, berarti sebaliknya. Kalau dia nggak murakkab berarti kadang-kadang juga apa? Mufrad gitu kan. Untuk paham, kita bisa memahami dari qad di situ ya. Makanya musannif menggunakan ibarah qad. Jadi dengan menggunakan ibarah qad itu mencukupkan musannif untuk menjelaskan tentang wajhu syabah al-mufrad. Ya. Jadi qad itu isyarah kedua taksim, kedua kisim. Ke apa namanya? Ke murakkab dan mufrad. Kayak kita misalkan katakan gini ya. Zaidun qad yaqum. Zaidun qad yaqum. Berarti kadang-kadang duduk enggak? Ya iya gitu. Berarti kita perlu enggak menyebutkan yaqud setelahnya? Enggak usah. Enggak perlu kita menyebutkan Zaidun qad yaqum wa qad yaqud, enggak usah. Cukup Zaidun qad yaqum. Karena dengan mengatakan qad yaqum berarti itu melazimi bahwa pada kondisi yang lain dia tidak berdiri gitu ya. Ima dia berbaring atau duduk gitu. Gitu ya. Zaidun qad yaqum, enggak usah dilanjutkan, enggak perlu mengatakan Zaidun qad yaqum wa qad la yaqum, enggak perlu gitu. Karena itu membazir gitu. Jadi karena pembagian dua kondisi itu sudah dipahami dari lafal qad. Oke. Jadi di sini musannif hanya membahas wajhu syabah murakkab saja. Karena juga wajhu syabah mufrad kiranya sudah jelas dan tidak perlu dibahas. Oke. Qad yakunu hay'atan muntaza'atan min iddati umur. Jadi wajhu syabah murakkab, tak ulangi lagi, adalah apa? Adalah kondisi yang diambil. Intaza itu apa? Intaza itu nyabut ya, mencabut. Berarti sebuah kondisi yang dicabut dari banyak hal. Jadi banyak hal, ambil dari sini, ambil dari sana, ambil dari situ, terus digabung jadi satu. Jadi wajhu syabah murakkab. Oke, contohnya apa? Musannif mencontohkan dengan sebuah syair ya. Qala syairu, ini penyairnya adalah Oke, qala syairu ka'anna musaran naqi fawqa ru'usina. Oh ya, ini Bashar bin Burd ya, Bashar ibn Burd. Bashar ini termasuk penyair yang nakal ya. Dia itu pernah bilang dalam salah satu syairnya, saya lupa ininya, saya lupa ibarah pastinya, cuma maknanya begini lah kira-kira. Da'il masajid dalil ubbadi yaskunuha. Terus apa dia bilang di bait pertamanya itu, tinggalkanlah masjid, biarkanlah masjid itu ditinggali sama orang-orang ahli ibadah saja. Nah, terus setelah itu dia ngajak, ayo mabok sama saya. Dalilnya apa kira-kira? Pintar Bashar ini. Dalilnya apa? Dia itu udah buta, terus kurang ajar ya, buta, ateis gitu. Dia bilang masalahnya, kenapa lebih baik mabok daripada sholat? Karena Allah itu nggak pernah bilang wailul lil ladzina sakar. Allah nggak pernah bilang celakalah orang-orang yang mabok, nggak pernah. Tapi bilangnya apa? Wailul lil musallina, ya enggak? Allah itu nggak pernah bilang celakalah orang-orang yang mabok. Tapi yang dibilang apa? Celakalah orang-orang yang sholat. Saya emang agak nakal ya kalau kita telusuri syairnya Bashar. Sampai ini ceritanya ada Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu sempat nggak menganggap bahwa Bashar ini bisa dijadikan hujjah dalam lughah. Jadi kalau ada syair yang Bashar itu dianggap oleh Imam Sibawayh itu sebagai
orang yang tidak fasik, jadi nggak bisa dijadikan hujjah dalam usul. Cuma karena Basyar ini pintar ngejek ya, si bawah diejek. Akhirnya namanya apa? Si bawah itu kena mental, akhirnya Basyar dimasukkan ke dalam kitabnya. Syairnya Basyar. Jadi nanti kalau antum cek kitab si bawah ini, alih kitabnya si bawah, kitab tertinggi di Namu, itu ada syairnya Basyar. Itu kenapa ya? Karena si bawah takut diejek Basyar. Mental. Nah ini syairnya Basyar ibn Bud. Ya agak laknat tapi ya nggak apa. Nahwu, oke, ini qala syairu ai Basyar ibn Burdin. Katanya apa? Ka'anna musaran naq'i fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawakibu. Ka'anna apa? Adatut tashbih ya. Adatut tashbih. Terus apa? Musaran naq'i ya. Musar itu apa musar? Musar itu yang diterbangkan. Musar itu yang diterbangkan. Jadi kalau ada debu terus antum giniin itu namanya asarul gubar. Ini kalau diginiin terus keluar debunya itu namanya apa? Asara al-ghubar. Kamu telah menerbangkan debu-debu. Berarti apa? Musaron naqi. Naqa itu adalah al-ghubar ya. Naqa itu apa? Debu atau al-ghubar. Berarti apa? Musaron naqi itu min babi idhafatis sifati ila mausufihi atau ila mausufiha. Jadi itu adalah termasuk mengidhafahkan sifat kepada mausufnya. Berarti apa? Takdir kalamnya apa? Ka'anna an-naq'a al-musara gitu. Jadi seakan-akan debu yang berterbangan gitu. Jadi musar itu menjadi sifat untuk siapa? Untuk setelahnya. Jadi musar itu berterbangan, naqa itu apa? Debu. Berarti maknanya apa? Debu yang berterbangan. Ka'anna musaran naq'i fauqa ru'usina. Jelas ya? Fauqa ru'usina di atas kepala. Bayangin di gurun gitu ya. Orang lagi perang terus pedang-pedangan terus apa? Terus ada debu-debunya. Jadi ka'anna musaran naq'i fauqa ru'usina. Jadi debu-debu berterbangan di kepala. Terus apa? Perkataannya, syairnya ka'anna musaran naq'i fauqa ru'usina wa asyafana. Dan juga pedang-pedang kami. Dan juga pedang-pedang hati-hati sama penyair. Kalau dulu penyair itu sangat ditakuti karena dia pintar ngejek. Itu kan ngejek Allah ya, dia juga ngejek Nabi. Katanya apa? Iblisu khairun min abikum adamin fatanabbahu ya ma'syaral fujjari. Iblisu min narin wa adamu tinatun wan naru la tasmu sumu wan nari. Artinya apa? Iblis itu lebih baik daripada bapak kalian yaitu Adam. Fatanabbahu, sadarlah kalian wahai orang-orang celaka gitu. Kenapa alasannya apa? Kenapa iblis lebih bagus daripada Adam, lebih baik? Katanya karena iblisu iblisu khairun nabikum. Iblisu apa? Iblis itu tercipta dari api. Sementara wa adamu tinatun. Sementara Adam itu apa? Tanah liat. Nah, terus apa? Wan naru la tasmu sumu wan nari. Wal ardu la tasmu sumu wan nari ya. Sementara tanah, namanya tanah itu kan nggak bisa meninggi seperti api, ya tak? Tanah kan gitu-gitu aja kan di bawah. Api kan bisa ya tak? Itu alasannya. Jadi kenapa Adam itu iblis lebih baik daripada Adam? Karena iblis itu diciptakan dari api. Itu katanya Basyar ya, bukan kata saya. Hati-hati sama penyair. Si iblis aja apa? Adam aja dihina. Antum. Terus apa? Katanya apa tadi? Ka'anna musaran naqi ka'anna musaran naqi fawqa ru'usina wa asyafana. Ini asyafana kenapa mansub? Karena ataf ya, atafnya kemana? Ke musara ya. Jadi ka'anna musaran naqi wa ka'anna asyafana. Ka'anna terus apa? Seperti apa? Kedua hal ini. Lailun tahawa kawakib. Tahawa kawakibu. Disebutkan ya. Oke, tahawa kawakib. Oke. Ka'anna ada tasbih enggak? Ka'anna ada tasbih enggak? Iya.
Nah, bedanya ka'anna dengan kaf bahwa ka'anna itu yang jatuh setelah ka'anna menjadi musyabbah. Sementara yang jatuh setelah kaf menjadi apa? Musyabbah bihi gitu. Jadi kalau antum lihat ka'anna itu yang jatuh setelahnya adalah musyabbah. Oke. Berarti apa? Di sini yang musyabbah mana? Musaron naf'i fauqa ru'usina. Satu ya. Kita punya satu musyabbah. Oke. Terus apa? Wa asyafana. Berarti ini musyabbahnya sampai sini ya. Berarti yang ditasbihkan apa? Debu yang berterbangan di atas kepala plus ada kilauan pedang, ya enggak? Nah, itu musyabbah semuanya. Jadi musyabbahnya dari awal sampai mentok sini. Kayak musyabbah bihnya mana? Musyabbah bihnya adalah khobar ka'anna. Mana? Lailun tahawa kawakibu. Oke. Berarti ini musyabbah bi Musyabbahnya apa? Malam. Lailun tahawa. Tahawa itu apa? Yang berjatuhan ya. Huwi itu kan jatuh. Huwi itu kan turun. Tahawa itu berarti apa? Berjatuhan ya. Berjatuhan apanya? Berjatuhan bintang-bintangnya. Jadi bayangkan malam terus ada meteor jatuh. Bang, awas ada meteor. Tahu enggak? Ada Lah gitu ya. Lailun tahawa kawakibu apa? Malam ada meteornya jatuh banyak. Bisa dibayangin ya? Oke. Berarti ada musyabbah bi. Berarti yang diserupakan apa nih kira-kira? Wajah syabahnya apa kira-kira? Oke, miripnya titik kemiripan antara musaron naf'i fauqa ru'usina sama malam yang penuh dengan meteor apa kira-kira? Ada apa? Ada yang berterbangan gitu. Oke, kalau malam itu apa kira-kira yang berterbangan? Malam itu kan kalau kita dulu ya, zaman belum ada lampu ya. Nah, kalau kita lihat ke langit kan ada bintang-bintang, terus ada kayak galaksi-galaksi itu kan, ada kayak debu-debunya ya, nah itu kan jadi seolah-olah ada debu. Terus apa? Terus kilauan meteor ini seperti apa? Seperti kilauan pedang, ya enggak? Jadi bayangannya penyair itu gitu. Jadi ketika kondisi perang itu karena ada debu-debunya, terus ada kilauan pedangnya. Itu seperti apa? Itu visualnya apa namanya? Gambarnya surahnya itu seperti surah malam yang penuh dengan bintang di masa lalu itu, terus ada meteornya gitu. Lailun tahawa kawa. Nah, ini. Oke, itu berarti wajah syabahnya segitu. Banyak gak wajah syabahnya? Titik keserupannya sama gak? Titik keserupannya banyak gak? Banyak. Makanya ini disebut dengan wajah syabah al-murakkab ya. Kenapa? Karena dia berupa sebuah kondisi di mana banyak hal-hal yang berjatuhan atau banyak hal-hal yang berkelip-kelip ya. Kondisi di mana banyak hal berkelip-kelip terus ada kayak sesuatu yang mengitarinya. Itu kondisi yang panjang banget kan? Kondisi yang panjang banget. Nah, ini adalah yang disebut dengan wajhu syabah al-murakkab. Kenapa? Karena dia bukan kondisi yang berdiri sendiri. Cuma dia kondisi yang diambil dari beberapa hal. Tidak ada berkilauan, ada sesuatu yang mengitari, terus ada dan macam-macam dan seterusnya. Nah, ini yang membentuk sebuah hay'ah, sebuah kondisi yang kita namakan dengan wajhus syabah al-murakkab. Gitu ya. Oke, coba cari bahasa Arabnya. Oke. Wajhus syabahnya apa nih kalau di bahasa Arab ini? Ini ya. Di halaman 89 ada ya? Tulisin. 89 ada. Atau nggak usah tak tulis ini. Coba dilihat halaman 89 untuk melihat wajah syabahnya. Wajah syabah yang murakkabnya. Halaman 89 yang atas. Wajhus syabahi murakkabun. Wa huwa. Nah, wajah syabahnya apa di sini? Al-hay'atu al-hasilatu ya. Sebuah kondisi yang merupakan hasil ya. Daripada apa? Min tasaquti ajramin musyriqatin mustatilah. Dari berjatuhannya benda-benda yang berkilauan, yang panjang-panjang, mutanasibatil miqdar, yang sama ukurannya gitu ya, yang sama ukurannya, mutafarriqatin, yang terpencar-pencar, fi jawanibi syai'in mudlim, di sisi sesuatu yang gelap.
Jadi ini wajhu syabahnya. Banyak nggak? Banyak. Berarti wajhu syabah murakkab. Ya. Oke. Saya kira dipahami ya. Ka'an musarun naf'i fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawan. Jadi antum membayangkan malamnya malam dulu ya, jangan malam sekarang. Malam sekarang udah nggak kelihatan lagi polusi cahaya. Kalau dulu orang-orang Arab, apalagi malam-malam tuh, malam-malam di gurun ya, malam-malam di gurun, wah udah ya, pemandangannya sangat-sangat indah. Oke, ini wajhu syabah. Nah terus qala al-musannifu selanjutnya wal aghlabu hadfuhu. Nah, kebanyakan wajhu syabah itu tidak perlu disebutkan. Jadi kita kan seringnya gitu ya buat tasbih. Ente kayak ini nih, kayak ente kayak musang. Ente kayak musang. Lagi ngepost foto kan, post foto cowok. Mas, ini musang sama kandangnya 50.000 dapat nggak? Tasbih nggak tasbih? Oke. Tuh, jadi berarti Ka'anna yang post foto musang gitu ya. Disebutkan nggak wajah syabahnya? Enggak. Justru kalau disebutkan nggak lucu gitu. Coba Zaidun seperti musang dalam hal sama-sama jelek, kan nggak lucu. Jadi biarkan wajah syabah itu yang menangkap orang yang dengar gitu atau pembaca. Oh, ente kayak musang. Kenapa kok kayak musang? Ya udah mikir sendiri ente kayak musang dari segi apa gitu. Jadi makanya memang kebanyakan dihadzaf, tidak disebutkan ya. Jadi tidak disebutkan bukan berarti nggak ada. Wajhu syabah selalu ada, cuma ini maksudnya adalah tidak disebutkan secara lafal ya. Wal aghlabu hadfu ay fil lafzi gitu. Wal aghlabu hadfu fil lafzi. Jadi tidak dilafalkan. Cuma pasti ada wajhu syabah. Oke. Terus qala al-musannifu wa qad tuhdaful adatu aydan wa yusamma balighana. Adatu tasbih ternyata juga kadang-kadang dihapus. Contohnya apa misalkan? Tadi misalkan Zaidun kal badri fi husni, kita hapus. Kita sisakan dua torofnya saja. Zaidun badrun. Boleh enggak? Tasbih enggak? Tasbih tetap. Oke. Nah, jadi waqad tuhdaful adatu aidan. Nah, kalau adatu tasbih dihapus maka dia punya nama yang khusus yaitu apa? Wa yusamma baligha. Jadi dinamakan dengan apa? Dengan tasbih baligh. Tasbih yang baligh. Baligh itu apa baligh? Baligh itu berdamage. Baligh itu berdamage. Mubalaghah ya. Berdamage atau ada hiperbolanya. Kenapa? Karena ketika kita menghapus adatu tasbih seolah-olah seolah-olah musyabbah adalah musyabbah bihi itu sendiri. Iya enggak? Kalau kita katakan Zaidun badrun, berarti apa? Berarti Zaid itu badr itu sendiri, ya enggak? Karena ketika kita membuat khabar itu harus sama dengan mubtada'nya. Maksudnya harus sama apanya? Harus sama orangnya. Enggak boleh kita ngomong Zaidun qaimun, yang dimaksud dengan qaimun adalah Amrun, enggak boleh. Kalau Zaidun qaimun berarti yang qaimun siapa? Ya Zaid gitu. Jadi harus ada kesamaan antara mubtada dengan khabar. Nah, berarti kalau kita hapus adatu tasbih, berarti seolah-olah apa? Seolah-olah Zaid adalah badr itu sendiri. Benar enggak Zaid itu badr itu sendiri? Enggak. Kan Zaid itu orang, purnamanya purnama. Cuma apa? Karena kita pengen hiperbola, pengen mubalaghah, akhirnya kita hapus adatu tasbih sehingga kita katakan Zaidun badrun. Maka anna Zaidan huwal badru nafsuh. Wa yusamma baligha. Oke, ini ada taksim yang mungkin belum disebutkan musannif dan saya kira perlu disinggung. Jadi tasbih itu ada beberapa jenis. Secara umum tasbih terbagi menjadi dua jenis. At-tasbihu naw'an. Ada tasbih yang tasbih wahid. Tasbihnya satu tasbih saja. Terus ada yang tasbih yang muta'addid. Tasbihnya banyak. Nanti tak contohkan. Oke, tasbih yang wahid terbagi menjadi dua berdasarkan wajhu syabah. Ada apa? Ada tasbih mufrad. Berarti tasbih yang wajhu syabahnya mufrad. Nah, terus apa lagi? Ada tasbih yang murakkab, yaitu apa? Tasbih yang wajhu syabahnya murakkab.
Jadi contoh yang mufrad apa? Zaidun kal badri. Zaidun kal badri. Kenapa? Karena wajhu syabahnya mufrad. Oke. Terus tasbih wahid yang murakkab berarti apa? Berarti yang kayak tadi yang asy-syi'ru as-sabit. Asy-syi'ru as-sabit. Jadi dia wajhu syabahnya murakkab, makanya tasbihnya disebut dengan tasbih murakkab. Nah, itu tasbih yang wahid. Tasbih wahid itu apa maksudnya? Tasbihnya cuma satu doang. Nah, selanjutnya ada tasbih muta'addid. Berarti apa? Tasbihnya memang lebih dari satu. Hati-hati ya, bukan wajah syabahnya yang murakkab, tapi apa? Tasbihnya yang lebih dari satu. Tak contohkan. Gampangnya begini. Misalkan kamu mengatakan Zaidun kal badri. Wa amrun kal asadi. Kal asadi. Zaidun kal badri wa amrun kal asadi. Oke. Ini ada berapa tasbih? Ada dua. Yang mana dua-duanya masing-masing berdiri sendiri. Oke, tasbih pertama apa? Zaidun kal badri. Tasbih kedua mana? Wa amrun kal asadi. Ini masing-masing punya rukun sendiri. Ini musyabbah, musyabbah bihi. Musyabbah, musyabbah. Nah, karena kedua tasbih ini adalah dua tasbih yang masing-masing berdiri sendiri, maka ini disebut dengan apa? Dengan tasbih muta'addid. Jadi ada dua jenis ya, ada tasbih wahid, ada tasbih yang muta'addid. Muta'addid itu lebih dari satu. Tasbih wahid ada dua berdasarkan wajhu syabahnya. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Muta'addid nanti ada pembagiannya, nanti antum coba buka di Durusul Balagh. Enggak saya bingung. Cukup di sini aja. Jadi tasbih muta'addid. Itu yang tidak disebutkan musannif dan saya kira perlu disampaikan. Oke. Wal aghlabu hadfuhu wa qad tuhdaful adatu aidan wa yusamma baligha. Kenapa disebut baligh? Karena di situ mengandung mubalaghah, mengandung hiperbola. Ka'anna Zaidan huwal badru nafsuhu. Nah, selanjutnya kita masuk ke taksim tasbih berdasarkan keunikan wajhu syabahnya. Jadi berdasarkan keunikan wajhu syabah, tasbih itu ada dua jenis. Kita baca. Wa kullama ba'udal wajhu daqqa wa hasun. Wa qad yutasarrafu fil qaribil mubtazali bima yusayyiruhu daqiqan hasana. Berarti ini ada isyarah. Kita balik ke wajhu syabah. Wajhu syabah itu ada dua jenis berdasarkan susah atau tidaknya, unik atau tidaknya. Pertama, ada wajhu syabah yang qaribun mubtadal. Atau kalau anda mau, ya bilang aja qarib gitu. Saya tak panjang. Qaribun mubtadal. Yang kedua apa? Ada tasbih yang daqiq. Ada tasbih yang ada wajhu syabah yang daqiq. Oke. Apa bedanya? Bedanya adalah bahwa wajhu syabah yang qaribun mubtadal itu umum dipakai dan mudah dipahami. Tak ulangi. Wajhu syabah yang qaribun mubtadal itu umum dipakai dan mudah dipahami. Artinya ketika ada orang mendengar tasbih ini, orang langsung paham maksudnya apa atau wajhu syabahnya di mana. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah misalkan Zaidun kal asad ya. Zaidun kal asad. Wajhu syabahnya apa kira-kira? Syaja'ah ya enggak? Zaidun kal asad. Wajhu syabahnya apa? Syaja'ah. Kira-kira kalau nggak dijelaskan syaja'ah orang paham nggak? Paham. Karena kenapa? Karena wajhu syabah syaja'ah itu adalah wajhu syabah yang umum dipakai dan juga apa? Umum dipakai dan juga gampang dipahami. Jadi kalau kita contohkan qarib mubtadal berarti umumnya tasbih lah ya. Dari yang kita contohkan dari kemarin ya Zaidun misalkan Zaidun kal badri atau kal asad itu mubtadal, qaribun mubtadal. Kenapa? Karena wajhu syabahnya gampang dipahami. Oke. Nah, cuma masalahnya para syu'ara ya, para ahli syair ya, para penyair itu
mereka itu berlomba-lomba dalam menciptakan tasbih-tasbih yang bagus. Jadi itu kan semakin otentik ya, semakin otentik seni kan, syair itu seni ya, bahasa itu seni, tasbih itu juga termasuk seni. Semakin otentik sebuah seni, maka semakin bagus nggak? Semakin bagus. Kayak misalkan apa? Misalkan puisi, misalkan novel, misalkan atau film deh. Film kalau ide ceritanya unik, semakin bagus nggak kira-kira? Semakin bagus. Coba misalkan ada film cuma cerita misalkan tentang orang jatuh cinta terus yang satunya selingkuh terus yuk bubar. Kira-kira bagus nggak? Ya bagus-bagus aja, cuma dalam artian ini udah mainstream lah istilahnya. Sementara dalam seni itu kita dituntut untuk mencari hal-hal yang tidak banyak digapai orang, yaitu hal-hal yang anti mainstream. Nah, makanya muncul pembagian kedua untuk wajhus syabah, yaitu apa? Wajhus syabah yang daqiq. Nah, berarti apa? Wajhus syabah yang daqiq adalah wajhus syabah yang unik, tidak umum dipakai, dan orang untuk memahaminya itu harus berpikir dua kali. Harus berpikir dua kali. Oke. Nah, bagaimana cara membuat wajhus syabah yang daqiq ya? Bagaimana cara membuat wajhus syabah yang daqiq? Musannif menjelaskan. Penjelasannya apa? Oke. Wa kullama ba'udal wajhu daqqa wahzun. Oke, setiap kali wajhus syabah itu jauh, maksudnya susah digapai orang, itu semakin daqiq ya, dan semakin bagus. Nah, salah satu cara membuat wajhus syabah yang daqiq adalah apa? Perkataan musannif, waqad yutasarrafu fil qaribil muqtadali bima yusayyiruhu daqiqan hasana. Oke. Salah satu caranya adalah cara membuat wajhus syabah yang daqiq adalah dengan mengedit ya, dengan mengedit wajhus syabah yang qarib. Nah, katanya makanya apa? Waqad yutasarrafu fil qaribil muqtadal. Kadang-kadang wajhus syabah yang qarib muqtadal itu yutasarraf ya. Di edit lah istilahnya kalau bahasa kita ya. Kadang-kadang diedit sehingga apa? Sehingga bima yusayyiruhu daqiqan hasana, sehingga membuat dia semakin bagus. Oke. Jadi aslinya mainstream tapi karena diedit dikit jadi enggak mainstream ya. Oke. Kita masuk ke syair ya. Oke. Sebentar dulu tatanya. Menyerupakan seseorang yang cantik atau ganteng dengan matahari kira-kira biasa nggak? Biasa. Kamu seperti matahari pagi yang terbit di dalam hatiku. Asik. Gitu ya. Besok jadi status ya. Kamu adalah matahari pagi yang terbit di hatiku. Asik. Itu normal nggak? Maksudnya dalam mainstream nggak? Mainstream. Kenapa? Karena matahari ya, siapa yang nggak mikir tentang matahari ya? Semua orang tahu bahwa matahari itu indah. Berarti ini apa? Kalau kita golongkan tasbih ini, tasbih berarti zaidun kasyamsi fil jamali. Itu berarti apa? Ini termasuk tasbih yang wajhus syabahnya qaribun muqtadal. Nah, kadang-kadang tadi kata musannif, kadang-kadang wajhus syabah yang qarib muqtadal itu diedit sehingga jadi daqiq ya. Contohnya apa? Contohnya adalah syair berikut. Jadi penyair ini adalah penyair yang pintar ya. Jadi dia tahu kalau mentasbihkan dengan matahari itu biasa, mainstream. Tapi dia edit ya. Dia edit. Oke, kita baca dulu ya. Ya ayyuhar rasya'ul maqulu nadhiru. Ini bisa dibaca pakai nada burdah ya. Karena polanya sama. Ya ayyuhar rasya'ul maqulu nadhiru bisihri hasbuka qad ahraqta ahsyai. Innan ghimasaka fit tayyari haqqaqa anna syamsa taghrubu fi ainin minal ma'i. Kalau mau ngafalin lumayan buat keren-kerenan ya. Jangan biar gak anti kal kasyam zero bisa pakai ini. Ya ayyuhar rasya, wahai orang yang indah, cantik atau ganteng. Jangan kaget ya. Di antara tradisi penyair Arab itu ketika sedang ghazal itu sedang membuat syair cinta, itu kadang-kadang domirnya pakai anta. Bukan gaya. Itu karena memang kadang-kadang gitu. Jadi maksudnya cewek tapi pakai anta. Kecuali antum mau itu. Jadi kadang-kadang domirnya pakai anta. Jadi antum jangan kaget ya. Jangan antum kira terus penyair Arab gay karena dia pakai domir anta kan. Termasuk di antaranya ini ya. Ya ayyuhar rasya'ul maqtulu nadhiruhu. Wahai orang yang cantik gitu ya. Kalau kita artikan ke cewek ya.
kita coba artikan rosya ini cewek ya. Rosya itu artinya apa? Al-jamil. Ar-rosya'u ay al-jamil. Wahai orang yang cantik. Wahai orang yang indah, wes. Biar bisa buat cewek atau cowok. Wahai orang yang indah. Al-maqhulu nadhiruhu, yang apa namanya? Yang bercelak matanya. Wahai orang indah, cantik atau ganteng yang bercelak matanya. Bisihri, dengan sihir ya. Maksudnya dengan segala keindahanmu, dengan segala kelakuan baikmu ya. Dengan segala effortmu. Bisihri hasbuka qad ahraqta ahsyai, dengan segala effortmu kamu sudah membakar hatiku. Ahsya itu apa? Qalb ya. Al-qalbu. Hasbuka itu apa? Hasbuka itu cukup sudah. Kamu terlalu effort. Aku sudah ngelepok sama kamu. Bisihri hasbuka qad ahraqta ahsyai, dengan sihir kamu sudah ahraqta ahsyai, kamu sudah membakar hatiku. Nah, oke. Kita lihat ke bait selanjutnya, dan ini yang tasbihnya di sini ya. Apa kata musannif? Innan rimasaka fit tayyari. Oke. Katanya apa? Sesungguhnya ketika kamu nyemplung ke dalam air. Sesungguhnya nyemplungnya kamu ke dalam air. Itu apa? Haqqaqa anna syamsa taghrubu fi 'ainin minal ma'i. Itu benar-benar menunjukkan haqqaqa. Benar-benar menunjukkan bahwa matahari itu ternyata memang bisa terbenam di dalam air. Paham nggak kira-kira? Oke, jadi harusnya kan gini, tasbihnya gini kan? Harusnya kan Andi kasyamsi. Tidak. Nah, ini ada sebuah kaidah ya. Dalam mentasbihkan, kekuatan musyabbah itu tidak bisa lebih daripada musyabbah bihi. Tuh, jadi musyabbah itu secara sifat itu bisa jadi lebih rendah daripada musyabbah bihi atau setara. Nah, ada.
anti kasyamsi, berarti musyabbah dan musyabbah bih. Tadi kaidahnya apa? Kaidahnya bahwa musyabbah itu tidak bisa melebihi derajat daripada musyabbah bih. Jadi imma dia di bawah, lebih rendah atau setara. Jadi ketika kita mengatakan anta kal asadi atau zaidun kal asadi, berarti secara syaja'ah, secara keperkasaan nggak mungkin si Zaid ini melebihi Asad, ya enggak? Karena kan biasanya yang kita jadikan musyabbah bih itu adalah sesuatu yang lebih kuat. Misalkan kamu seperti Prabowo, kenapa? Karena sama-sama ngawur ngomongnya. Berarti lebih ngawur ngomongnya siapa? Prabowo gitu ya. Sensor. Gitu ya. Gitu. Jadi kamu kalau kalau buat tasbih mesti musyabbah bihnya itu lebih dahsyat gitu ya. Tadi Prabowo, kamu kayak Prabowo, sama-sama ngawur. Berarti apa? Prabowo lebih ngawur gitu. Nah, tapi kalau kita lihat, ya tadi kaidahnya. Tapi kalau kita lihat di syair ini apa? Innan rimasaka fit tayyari haqqaqa anna syamsa apa? Anna syamsa taghrubu fi 'ainin minal ma'i. Ya. Jadi ini seolah-olah apa? Dia tuh pengen ngomong apa sih? Dia tuh pengen ngomong kalau si orang ini ketika bisa nyemplung di air, ini tuh menjadi dalil bahwa apa? Bahwa matahari itu bisa tenggelam di laut gitu ya. Ya. Ini menjadi dalil buat ini, ya enggak? Oke. Matahari tenggelam di laut itu hal yang biasa nggak? Hal yang biasa ya. Maksudnya secara kita lihatnya, oh tenggelam di laut, ya enggak? Ini kan sesuatu yang sudah nyata gitu. Kenapa dijadikan perlu didalili gitu? Nah, dan apa? Di sini kan berarti seolah-olah si orang ini dia adalah syams beneran, ya enggak? Karena dia syams yang beneran, si syams beneran ini bisa bisa tenggelam di air. Berarti apa? Berarti syams yang imitasi ini itu ternyata juga bisa tenggelam. Dalilnya apa? Dalilnya syams yang beneran itu bisa terbenam di air, bisa tenggelam di air. Cuma masalahnya syams yang beneran yang mana? Yang ini dong. Ya. Kenapa si ini yang pengen ditasbihkan dengan ini yang dijadikan dalil? Berarti kebalik nggak? Kebalik, berarti ini seolah-olah dia itu ngomong seolah-olah asyamsu mislu. Matahari itu kayak kamu, kenapa? Sama-sama bisa terbenam. Ya, kayak gitu nggak sih? Matahari itu kayak kamu, kenapa? Sama-sama bisa terbenam di air. Ya. Kebalik nggak? Kebalik, ya yang terbenam di air kan matahari, yang orang umum ketahui gitu. Dan apa? Dan syams sama anta lebih kuat keindahannya siapa? Syams. Keindahannya lebih kuat syams. Tapi dia dibalik. Jadi bukan anta ka syamsi, tapi apa? Asyamsu mislu. Bukan anta mislu syamsi, tapi apa? Asyamsu mislu. Karena matahari itu sepertimu, akhirnya dia juga bisa tenggelam gitu ya. Padahal tenggelamnya matahari umum diketahui nggak? Umum diketahui gitu ya. Oke. Mikir nggak? Mikir. Berarti apa? Ini dakik, wajib syabah yang dakik. Cuma dasarannya apa? Dasarannya adalah wajib syabah yang qarib, ya enggak? Anta kasyamsi atau anti kasyamsi. Itu mainstream enggak? Mainstream, tapi diedit terus dibalik. Jadi yang musyabahnya musyabah jadi musyabah bihnya jadi musyabah. Cara baca syairnya gitu ya. Jadi innan rima sakafit tayyari haqqaqan nasyamsa taghrubu fi 'ainin minal ma'i. Sesungguhnya ketika kamu nyemplung di air, itu menunjukkan kalau matahari yang di langit itu ternyata matahari imitasi itu ternyata dia juga bisa tenggelam gitu. Dalilnya apa? Dalilnya kamu bisa tenggelam. Gitu. Berarti kamu lebih matahari dari matahari itu sendiri gitu. Sehingga dijadikan dalil untuk matahari yang beneran gitu. Matahari. Jadi matahari yang beneran dianggap imitasi ya. Dianggap matahari tiruan, matahari yang imitasi ini si orang ini dianggap matahari beneran gitu ya. Ya. Coba dipikirkan secara logika ya. Pikir kan? Pikir. Berarti apa? Dakik gitu aja. Jadi kalau antum nemu tasbih kok susah ya wes, dakik gitu ya. Daripada repot nganalisa ya udah langsung ini wajib syabahnya dakik, ini susah dipahami ya. Nah, di sini dijelaskan sama musannif ya. Fa inna tashbihal jamili bisyamsi qarib. Nah, itu kan mentasbihkan orang indah ya, orang cakep atau orang
ya, orang cakep berarti. Cakep kan dia ihtimalnya cakep ganteng atau cakep cantik ya. Sesungguhnya mentasbihkan orang cakep dengan matahari itu adalah tasbih yang qarib ya. Biasa aja, B aja ini. Mentasbihkan Jamil dengan syams qarib. Berarti qarib itu bisa diartikan B aja ya. Jadi kalau tasbih qarib dia tasbih yang B aja. Ya. Lakin lamma tasarrafa fihi lima tara. Akan tetapi ketika dia telah mengeditnya dengan apa yang kamu lihat, hatta innahu ja'alan rimasahu fil ma'i dalilan ala anna syamsa taghrubu fi ainin minal ma' apa daqqa wa la tufri. Ketika dia telah mengedit seperti ini sampai dia menjadikan tenggelamnya dia di air itu menjadi dalil untuk tenggelamnya matahari, itu jadi apa? Daqqa wa la tufri. Dia menjadi daqiq gitu. Jadi daqqa itu apa? Daqqa itu jawab daripada lama. Jadi bacanya gini ya. Lama tasarrufa fi bla bla bla. Ketika diedit maka apa? Maka daqqa wa la tufri. Jadi tasarrufa itu syaratnya jawabnya mana? Daqqa ya. Jadi lama tasarrufa terus apa? Daqqa gitu. Jadi ketika telah begini maka apa? Maka daqqa wa la tufri. Jadi biasakan baca kitab itu melihat gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kitab turas khususnya mubtada itu kadang-kadang di atas, khobarnya di halaman selanjutnya bisa. Ya, kadang-kadang itu juga syarat apa? Ada syarat, jawabnya di sana. Ya. Cuma ini pentahkiknya bagus ya. Ini Dr. Mustafa Abu Zaid itu dipisah ya. Dipisah, bla 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 langsung ke daqqa wa la tuf. Itu tanda bahwa daqqa wa la tufa itu adalah jawab daripada lamma. Jadi pintar muhakkiknya. Padahal Dr. Mustafa Abu Zaid ini orang hadis. Tapi beliau banyak mentahqiq kitab-kitab lughah dan bagus. Padahal beliau orang hadis. Beliau juga mentahqiq beberapa kitab ilmu akliyat ya. Di antaranya ada Al-Bahthi wal Munadharah dan itu bagus juga. Padahal beliau orang hadis. Jadi bukan fan utamanya beliau padahal. Oke, itu bahasan tentang tasbih ya. Berarti tasbih sudah selesai dengan taksim-taksimnya tadi. Dan tak tanbih ya, taksim yang ada di sini itu belum taksim semuanya ya. Karena taksim yang lengkap nanti antum akan temukan di kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang lebih panjang. Jadi di sini musannif hanya mencukupkan diri dengan beberapa taksim saja. Dan ada juga bahasan yang belum disebut sebenarnya, yaitu bahasan mengenai gharad daripada tasbih. Jadi kalau di kitab-kitab lanjutan Durusul Balaghah juga ya. Durusul Balaghah kan tadi cuma dia lebih lengkap daripada Fadhil Ikhwan. Dia juga menyebutkan pembagian gharad tasbih. Jadi tasbih itu ada macam-macam tujuannya. Ada tasbih untuk menghina, ada tasbih untuk memuji dan seterusnya. Jadi kita coba antum pelajari Durusul Balaghah atau nanti pelajari di kitab-kitab selanjutnya. Jadi memang karena ini mantan jadi mencukupkan diri untuk hal-hal yang kiranya penting untuk orang yang baru memulai di dalam ilmu bayan. Oke, tasbih. Terus beliau melanjutkan tanbih ya sebenarnya ini ya. Mentanbihkan bahwa isti'arah itu dibangun di atas tasbih seperti yang sudah dijelaskan di awal. Sudah tak sampaikan di awal bahwa isti'arah itu apa? Dibangun di atas tasbih. Kenapa? Karena alasannya isti'arah apa? Musyabahah. Ya musyabah itu tasbih. Jadi musyabah itu adalah tasbih. Oke, qala al-musannif rahimahullah faslun. Ai hadza faslunnya. Ingat ya, kalau ada faslun berarti apa? Ada hadza yang dibuang. Hadza faslun. Demikian pula kalau ada bab. Babun berarti hadza babun. Dan seterusnya. Faslun ai hadza faslun. Ini adalah pasal. Qala al-musannif rahimahullah, aslul isti'arati tashbihu. Dasar atau asal daripada isti'arah adalah tashbih. Kenapa? Li'annahu idza hudifa minhu ma 'adal musyabbah bihi sara isti'aratan tasrihiyatan. Oke, kita kembali ke isti'arah yang kemarin ya. Nah, kalau dihapus selain musyabbah bihi maka jadi apa? Jadi isti'arah tasrihiyah. Berarti apa? Isti'arah tasrihiyah adalah tashbih yang dihapus selain musyabbah bihinya. Oke. Terus selanjutnya wa idza hudifa ma 'adal musyabbah sara isti'aratan bil kinayati 'ala ma taqaddam. Kebalikannya, kalau yang disisakan cuma musyabbah maka jadi apa? Maka jadi isti'arah makniyah atau isti'arah bil kinayah.
ala ma taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Nah, terus apa? Wala yusamma hina idzin tashbihan. Nah, ketika antum menghadap salah satu daripada dua taraf tadi, maka dia tidak lagi bisa dinamakan dengan tashbih. Oke, kenapa? Idz mabnal isti'arati ala tanasi tashbih, karena pada dasarnya isti'arah itu dibangun di atas pura-pura melupakan tashbih. Oke, ini perlu tak jelaskan. Oke. Coba kita belajar hijrah ya sedikit. Oke. Kita mengatakan ra'aitu asadan. Oke. Kita mau hijrah. Langkah pertama apa? Ini kan isti'arah, berarti kita tuliskan dulu tasbihnya seperti apa ya? Berarti apa tasbihnya ini? Syubbiha ar-rajulu syuja'u bil asadi. Wajah jawabannya apa? Wajah jawabannya syaja'ah bijami'i. Boleh syaja'ah, boleh jara'ah ya. Coba kita pakai jara'ah. Bijami'il jara'ati fi kullin. Jadi semua dua-duanya sama-sama punya sifat jara'ah. Nah, ini pertama. Ini langkah pertama dalam mengijra isti'arah. Syubbihar rajulu syuja'u bil asadi bijami'il jara'ati fi kullin. Terus apa? Kalau kemarin kan kita bilang langsung dihadap ya, bahudhifal musyabbah dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya kurang lengkap. Jadi ada langkah sebelumnya, yaitu apa? Jadi ada namanya tanasi at-tashbih. Tanasi itu apa? Tanasi itu dari tanasa ya tanasa. Artinya apa? Pura-pura lupa ya. Jadi tafa'ala itu kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan makna pura-pura. Kayak misalkan yang di pondok tamarodo, artinya apa? Pura-pura nyakit ya. Pura-pura nyakit berarti ya. Tamarodo itu nyakit, pura-pura sakit. Ada ya tamarot ada. Tanah baru berarti pura-pura nggak lihat. Nah, pura-pura nggak lihat. Cuma ini, itu penggunaan tafa'ala untuk pura-pura itu antum harus lihat sama kamus ya. Apakah orang Arab menggunakan atau enggak? Coba tanah baru coba dilihat. Kira-kira maknanya itu enggak? Karena kadang-kadang maknanya bukan pura-pura tapi saling. Jadi tanah baru itu saling melihat. Tapi coba dicek di kamus. Kira-kira ada nggak yang memaknai tanah baru itu pura-pura nggak tahu? Apa Patrick? Pura-pura nggak lihat. Yes. Tanasi, oke. Tanasi tasbih berarti apa? Pura-pura melupakan tasbih. Oke, gimana caranya pura-pura melupakan tasbih? Kita buat seolah-olah tasbih itu tidak pernah ada. Gimana caranya? Oke, kita katakan ini perlu namanya unsur iddia ya. Iddia itu apa? Iddia yadai adalah mengklaim. Nah, mengklaim. Kita teruskan ya ijra'nya. Waddu'iyya anna rajula syuja'a fardun min afradi al-asadi. Nah, oke, cara melupakan tasbih gimana? Cara melupakannya adalah dengan kita mengklaim bahwa si musyabbah ini ya sebenarnya adalah asad, adalah termasuk anggota daripada asad. Jadi seolah-olah si rajul suja ini adalah ya asad beneran gitu ya. Di uddu'ya itu diklaim bahwa rajul suja adalah salah satu individu daripada individunya singa gitu. Di singa ada banyak kan? Ada singa di kebun binatang, ada singa di sini, ada singa di sini. Nah, terus kita apa? Kita mengklaim bahwa rajul suja yang kita lihat ini adalah salah satu daripada anggota asad tadi gitu. Jadi kita mengklaim. Perhatikan ya. Ini ibaratnya apa? Uddu'ya, mengklaim. Berarti apa? Berarti apakah bisa dipahami bahwa rajul suja ini bukan beneran asad. Cuma apa? Dia dikatakan asad dengan cara apa? Dengan cara mengklaim. Jadi klaim sepihak lah istilahnya. Jadi bukan beneran terus rajul suja ini adalah asad, bukan. Cuma ini diklaim ya. Jadi pura-pura diklaim bahwa apa? Bahwa rajul suja adalah fardun min afradil asad. Nah, waddu'iyya anna ar-rajula syuja'a fardun min afradi al-asad fatunusiyat tashbih. Lalu apa? Lalu tasbih tadi pura-pura dilupakan. Kenapa? Kalau ada tasbih ya,
kalau ada tasbih berarti kan kita secara nggak langsung mengakui bahwa rajul huja bukan asad, ya enggak? Iya, ketika kita mengatakan anta kal asadi berarti apa? Berarti anta bukan asad gitu ya. Anta lasta asadan gitu ya. Ya, kamu ya asad ya orang lain, cuma saya tasbihkan gitu. Nah, di sini ketika kita melakukan iddia, maka kita secara nggak langsung pura-pura melupakan tasbih gitu. Jadi ini kayak seolah-olah nggak ada. Gitu ya. Fatunusiyat tasbih. Gitu ya. Dilupakan tasbihnya, pura-pura dilupakan. Nah, baru dihadza fahudzifa apa dihapus ar-rajulus suja. Wastu'ira lafzul asadi lidalalati alaihi isti'aratan tasrihiyah. Ini ijra'nya yang lengkap ya. Oke. Nah, kan tadi kan kita sudah melakukan iddia. Berarti melalui iddia apakah rajul huja bisa dikatakan asad? Sudah bisa. Kenapa? Karena sudah kita klaim bahwa rajul huja itu adalah fardun min afradil asad. Nah, fa ba'da an idda'aina anna ar-rajula syuja'a fardun min afradil asad yasihhu lana an nutliqa alaihi annahu asad gitu ya. Jadi setelah kita mengklaim, kita sudah boleh menggunakan lafal asad untuk rajul huja. Nah, makanya apa? Makanya setelah unusiyat tasbih, udzifar rajul syuja. Nah, rajul syujanya dihapus. Wastu'ira lafzul asadi lidalati alaihi. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah melalui proses iddia. Sudah diklaim. Nah, karena sudah diklaim, akhirnya rajul syuja bisa kita katakan asad. Nah, akhirnya apa? Wastu'ira lafzul asadi lidalati alaihi isti'aratan tasrihiyah. Nah, kesimpulannya, sama enggak isti'arah dengan tasbih? Tidak. Kenapa? Karena dalam isti'arah kita pura-pura melupakan tasbih. Sementara kalau tasbih ya tasbihnya tetap ada, ya tidak dilupakan. Fattashbihu la yutanasa fihi tasbih, gitu ya. Wal isti'aratu yutanasa fiha tasbih, gitu kan. Itu titik perbedaan antara isti'arah dengan tasbih. Dan sebenarnya perbedaan isti'arah dengan tasbih ini masalah yang cukup dibahas lebar di dalam al-idah, yang mana idah ini adalah syarah daripada Talkhisul Miftah. Ini Talkhisul Miftah itu induk daripada matan-matan balaghah kita hari ini. Jadi di dalam al-idah itu dijelaskan atau dibuat pasal tersendiri tentang perbedaan atau bagaimana cara membedakan tasbih dengan isti'arah. Dan lebih daripada ini ya perbedaannya. Ntar ya kalau antum sudah sampai di kitabnya nanti akan dijelaskan. Jadi ntar ada masalah sebenarnya. Kalau misalkan ada mubtada khobar, mubtadanya dihapus, terus bisa dikatakan tasbih atau justru dikatakan isti'arah. Misalkan antum ngomong ya, asadun, ai haza asadun. Berarti kan dihapus kan hazanya? Berarti tersisa apa? Musyabbah bi, ya enggak? Berarti asadun doang. Nah, itu ulama bertanya-tanya, ini tuh tasbih atau isti'arah kira-kira? Kan dihapus musyabbah. Nah, itu yang dibahas nanti. Itu kira-kira tasbih atau isti'arah. Kalau misalkan kasusnya begini gitu. Karena dikatakan isti'arah ya enggak ada iddia gitu kan. Itu kan tetap takdirnya ada hazanya tetap ya. Haza asadun, hazanya dibuang terus jadi khobar doang. Tetap ada mubtadanya ya ada, cuma tidak dilafalkan gitu. Jadi ini masalah. Jadi apakah dia itu bisa disebut isti'arah atau justru tetap dinamakan dengan tasbih. Jadi itu beberapa perbedaannya. Tapi titik perbedaannya di situ ya. Titik perbedaannya adalah bahwa pada isti'arah itu tasbih pura-pura dilupakan. Jadi titik perbedaannya di mana? Di iddia'nya. Di iddia'nya. Gitu. Oke. Wantahaina min mabhasit tasbih. Wantahaina min al-qismil awwali min qismai ilmayil bayan wa huwa qismul majaz. Di majaz sudah selesai dan kita besok insyaallah ya sekaligus khataman nanti kita akan membahas habis untuk bagian kedua daripada ilmu bayan. Karena di awal saya sudah menjelaskan bahwa takrif ilmu bayan itu sebenarnya hanya masuk ke dua bahasan saja, yaitu bahasan tentang
majaz dan juga kinayah. Adapun tasbih kenapa diikutkan ke dalam bahasan ilmu bayan? Karena dia menjadi fondasi salah satu jenis majaz. Makanya menjadi 3 ya. Bahasan ilmu bayan ada 3, yaitu tasbih, majaz dan isti'arah. Cuma tasbih itu apa? Mulhaq. Jadi diikutkan saja. Jadi sejatinya pembahasan ilmu bayan cuma 2 doang, yaitu apa? Majaz dan apa? Dan kinayah. Jadi intahaina min awwali qismai ilmil bayan wa sanuwasilu fi liqa'ina al-qadimi fil bahthi fi sanil qismaini min qismai ilmil bayan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Qala al-musannif rahimahullah wa ammal kinayatu fahiyah. Mahumnya kira-kira ya? Saya ini ya, saya lupa ibarah pasti ijra'nya, cuma kira-kira beginilah langkah-langkahnya. Jadi tasbih dulu, terus ibti'a, rumusiyat tasbih, baru hadah. Cuma nanti ibarah apa namanya, diksi pasnya itu coba dicari di kitab. Kalau di sini nggak ada, berarti ntar di kitab selanjutnya ya, dicari. Kira-kira bener begini nggak ibarahnya? Cuma secara intinya sama gitu. Jadi intinya tasbih dulu, lalu ibti'a, lalu rumusiyat tasbih, lalu dihadah. Hadah baru isti'arah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Berarti insyaallah 48 ya semuanya. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك